Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, di video saya kali ini, saya akan bagikan kepada kita semua ketika seorang Pak Heri, Jenderal Ikim, membungkam seorang Ustadz Ahmad Kainama. Ya, katanya si Ustadz teman-temannya, tapi saya nggak ngerti ini Ustadz yang bagaimana. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia memang selalu membahasnya bukan soal Al-Quran, ya kan? Tapi malah beliau ini membahas soal Alkitab, ya, kitab sucinya orang Kristen. Jadi saya nggak ngerti ini Ustadz jadi-jadian atau bagaimana. Ya, memang dia seorang mualaf, tapi seharusnya kalau kita udah berpindah keyakinan, kita nggak perlu lagi bahas soal kitab suci sebelumnya, karena itu kan bisa jadi ya merugikan orang lain begitu, ya kan? Dan kadang-kadang juga kita melihat seperti itu. Nanti juga kita akan melihat ya bagaimana penjelasan dari seorang Pak Heri, ya, Jenderal Ikim. Dan langsung saja ini dia videonya, saya akan putarkan kepada kita di sini. Oke. Baik, selamat malam Pak Heri Kim. Kami pada malam hari ini sengaja mengundang Bapak ingin bertanya kepada Pak Heri tentang itu. Tetapi kami mohon Pak Heri mungkin memperkenalkan diri secara singkat dulu Pak, supaya teman-teman Ya, kita ini kenal. betul sekali. Ya, saya Heri dari channel Ikim. Saya juga pelayanan lokal ya, banyak tanggung jawab di sana dan di sini. Itu saja. Baik, Pak Heri Kim sudah menyediakan waktu. Kami Pak Heri Kim sangat sibuk. Jadi ada pernyataan-pernyataan ataupun ungkapan-ungkapan daripada Ustadz Kainama ini, dan itu diviralkan kemana-mana, yang mengatakan bahwa antara lain mengatakan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak. Dari sisi Bible, apa betul itu Tuhan Yesus menikah? Baik, dari sisi Bible, Kainama ini termasuk manusia terkutuk, Pak. Nah, itu dia. Kenapa? Berdasarkan bukan kata saya, tapi Galatia 1 ayat 8 dan 9. Cek aja. Sekalipun malaikat atau siapapun juga yang memberitakan Injil yang lain, terkutuk lagi. Dia bukan eksegesis tapi eisegesis. Dia sudah punya kesimpulan lalu memperkosa ayat-ayat Alkitab. Contoh, Yesus menikah. Dasarnya apa? Hampir semua polemuter, saya nggak mau bilang polemikus ya, polemuter yang muter-muter di situ-situ. Ya, 1400 tahun itu yang diurus itu saja. Ya, mereka bertanya, menyerang dan tidak butuh jawaban. Betul. Dan itu manusia-manusia tertutup, Pak, berdasarkan Galatia 1 ayat 8 dan 9, bukan perkataan saya ya. Karena Injilnya lain. Dan dia manusia munafik. Kenapa? Dia ngomong, visi saya adalah mengatakan kepada umat Katolik, saudara-saudaraku Katolik dan Kristen, bahwa aku cinta Yesus. Betul. Wah, saya muak sekali mendengar itu. Aku cinta Yesus. Tapi kalau cinta Yesus, orang Kristen kalau cinta Yesus pasti akan mencintai Muhammad. Nah, ini dia bobroknya. Mungkin orang cinta Yesus tidak mungkin mualaf, tidak mungkin. Betul. Karena apa? Beda jauh, Pak. Beda jauh. Betul. Nah, ini penipu kelas berat ini si Kainama ini. Mencintai Yesus pasti mencintai Muhammad. Maaf, saya menghormati beliau, tapi saya tidak bisa mencintai beliau. Dari sunnah-sunnahnya beliau nggak bisa kita ikuti. Masa kita ikutin dari monogami menjadi poligami? Betul. Oke? Ya. Terus membunuh itu adalah bagian daripada syiar agama, misalkan ya, itu. Langsung atau tidak langsung, di sana kan juga pro kontra. Jadi ini manusia terkutuk, Pak. Sekali lagi berdasarkan Galatia 1 ayat 8 dan 9. Kemudian mengenai menikah, mereka selalu pegangnya apa? Enggak bisa ketemu di Alkitab yang sudah kanonisasi dengan data dan fakta sejarah. Apa yang mereka pegang? Semuanya apokrifa. Injil Barnabas, Injil Maryam, Injil Filipus, dan lain-lain. Semua dipakai. Dan dia itu pemerkosa akar katanya, original teksnya. Contoh, itu dia ngomong kepada wanita ini, itu bahasa aslinya adalah gune. Gune itu bukan hanya wanita tapi juga istri. Nah, ini dia. Padahal bahasa Ibrani, Yunani terutama, satu kata bisa memiliki arti tergantung teks dan konteksnya. Dia memperkosa semaunya otaknya dia. Kenapa? Dia maksa bahwa dia harus menikah. Nah, so itu ada seorang ibu berjilbab, itu menarik sekali. Nah, kalau memang Yesus menikah, kalau Yesus dipaksakan itu Isa, mana dalilnya di Al-Quran atau di hadis bahwa Isa menikah? Kan gitu. Ya, betul. Jadi ini pembohongan publik. Nah,
sekarang kenapa ini kok dibiarkan? Inilah Indonesia, selamat datang di Indonesia. Betul, ya. Dan dia mengatakan visinya adalah mau memberitakan kepada umat Katolik dan Kristen bahwa dia cinta Yesus, maka kalau cinta Yesus maka akan mencintai Muhammad. Ini pembohongan publik. Dan semua tafsirannya dia adalah tafsiran eisegesis namanya, bukan eksegesis. Semua bisa dibantah, Pak. Tapi di sana kok bisa bebas? Inilah Indonesia. Kenapa nggak di-ban? Inilah Indonesia. Gitu loh. Itulah itu ya. Masalahnya seperti itu. So itu undang-undang penistaan itu bahkan seorang siapa saya lupa namanya di anggota PBB mengatakan undang-undang penistaan di Indonesia itu hanya untuk menghukum kaum minoritas terjadi. Oh, ini gawat sekali. Oke. Nah, saat ini saya memberi salut ya. Kalau bisa nanti channel Pil Pahit itu banyak sekali menjawab tuduhan-tuduhannya Kainama. Harusnya Kainama itu malu sekali. Mulai dari kepalsuan ijazahnya dia. Bahkan ada loh waktu lalu kan channel saya juga membantu menyiarkannya. Siapa yang bisa membuktikan ijazahnya dia yang S1 saja 35 juta. Wih, dasar itu ya. Plus apartemen dan lain-lain sampai sekian M. Sampai sekarang nggak ada yang bisa membuktikan. 5 Akhirnya juta. dia ngaku-ngaku memang tidak. Itu sudah pembohongan publik, Pak. Ya. Nah, dalam hal ini sekali lagi inilah Indonesia yang dimana kaum minoritas itu benar-benar mau diberangus. Tetapi yaitu kita ada Roh Kudus ya yang Amin, menolong. amin. Sebetulnya Luar biasa. Bareskrim dan lain-lain itu nggak perlu nunggu laporan kita, Pak. Nggak Ya. perlu. Agustan itu ngentutin Alkitab aja nggak perlu dilaporkan, Pak. Nggak perlu delik aduan. Itu sudah membahayakan negara apapun. Kainama ini adalah racun bagi negara kita. Betul nggak, saudara? Ya, ya. Ya. Kemudian terakhir dari saya adalah berapa bulan yang lalu saya kan mendirikan namanya PAI, Pak, Pemberitaan Apologetika Indonesia. Oh, Saya oke. sempat dan melihat sepak terjangnya Kainama dan yang ini baru salah satu loh, Pak. Kainama itu baru salah satu kecil aja. Masih Betul. banyak, salah banyak. Betul. Yang lebih gila-gilaan lagi. Nah, Kainama juga pernah mengatakan kenapa dia membahas Biblos. Karena terjadi pro kontra di Alkitab dan lain sebagainya. Pro kontra bagaimana? Gitu ya. Jadi ini sebuah framing-framing yang memang dibiarkan, Pak. Ya, Itulah di sana. Dan Kainama ini kayaknya memang kayak dipelihara, Pak. Pelihara. Cuma di sini, Sama. sisi lain saudara-saudara, kita nggak perlu kecil hati. Kalau di Kristen, Pak, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yes. Di luar itu datangnya dari si jahat. Betul sekali. Tidak ada, kami nggak boleh bohong kecuali kepada istri, kecuali dalam mendamaikan, nggak ada. Ya. Tapi di sana bohong itu kayaknya laku, faktanya, betul nggak? Kainama itu harusnya nggak laku. Kalau di Kristen sekali bohong, Pak, nggak perlu sinode turun, nggak perlu SP 1, 2, 3. Begitu Betul. bohong cuma itu udah tahu, nggak laku, Pak. Karena itu udah tahu. Oke, saya potong dulu teman-teman. Memang kita agak aneh aja dengan apa yang terjadi di Indonesia ini teman-teman ya. Artinya begini loh. Kita tahu ya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Heri Ikim ini bahwa kalau mereka yang membahas soal kitab kita itu sepertinya ada pembiaran. Artinya ya udah semau mereka dan terus artinya mereka juga dikatakan sebagai seorang penyiar ya, artinya seorang pendakwah. Artinya bahwa apa yang mereka lakukan itu atau apa yang mereka sampaikan itu adalah syiar agama begitu loh. Tapi ketika kita membahas soal kitab mereka, jangankan membahas ya, tapi kita membacakan saja teksnya atau kita terjemahkan saja teksnya ke bahasa Indonesia, ada aja yang terganggu dengan ini dan kita bisa dilaporkan begitu. Nah, ini persoalannya. Kalau di mereka aman-aman aja, sama ya seperti si Ustadz Kainama ini, dia aman, nggak ada dilaporkan, bahkan dilaporkan juga nggak akan diusut tuntas. Yang penting udah tinggal dilaporin ya udah gitu aja, nggak ada kelanjutannya begitu teman-temannya. Tapi kalau misalnya Kristen yang mencoba-coba melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Ahmad Kainama, ya lihat Saifuddin Ibrahim juga harus tinggal di Amerika, ya kan, Paul Zhang juga begitu. Ya, dan kemarin-kemarin juga Pak Yusuf Nubulu harus juga dipanggil begitu. Yang terakhir Pak Gracia Pelo. Nah, ini dia
yang kita nggak ngerti ya dengan apa yang terjadi di negara kita ya. Sepertinya ini benar-benar tidak ada keadilan, tapi semuanya kita kembalikan ya. Kita percaya bahwa ya hanya Roh Kudus yang memang sanggup menguatkan kita untuk menghadapi apa yang terjadi di Indonesia kita saat ini, teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut lagi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Heri Ikim di sini ya. Oke. Tapi herannya dia laku terus tuh. Masih diundang sana sini, masih ngoceh terus. Betul. Dan dalam hal ini pemerintah harusnya nggak perlu nunggu delik aduan. Ya harusnya gitu. Ini sudah harusnya diciduk. Betul nggak? Harusnya. Ya, ya. Jadi seperti itu, tapi pesan saya kepada para apologis sekalian, ada tanpa ragi dan lain-lain ya, yang para channel-channel apologis terutama ya. Ya. Dulu saya mengatakan sekitar 3 bulan, 4 bulan yang lalu saya mengatakan tugas apologetika Indonesia itu berat karena serangan masif dan gila-gilaan. Ya. Setelah saya renungkan dan saya mengatakan penerawangan di bawah pohon tomat, Pak. Ya. Oke. Saya berpikir terbalik. Tugas apologetika sekarang lebih mudah, Pak. Oke. Kenapa? Orang bodoh mengumbar-ngumbar kebodohannya. Oh, betul. Kitab Amsal. Ya. Mereka menyerang dengan Alkitab, semakin menyerang Alkitab, kita dapat bahan, Pak. Ini salah, kayak tadi saya live. Oh, lihat itu, Ayub 31 ayat 10. Istriku menggiling orang lain. Kayak gitu. Terus Amsal 7 ayat 17 atau apa, mari memuaskan birahi. Mereka serang itu. Mereka manusia-manusia Bani Kopas ya. Kita tinggal jawab aja, ini salah, cuma gitu aja. Betul. Dan itu perlu kesabaran ya. Jadi tugas apologetika sekarang sebetulnya lebih mudah. Mereka sedang mengumbar-ngumbar kebodohannya. Kenapa? Bukan ranahnya mengupas Alkitab. Betul ya. Ahli kitab itu kami. Oke ya. Dan selalu Pak, selalu lihat aja. Mereka menyerang dengan mengutip Alkitab selalu 1, 2 atau maksimal 4. Itu pun tidak sesuai dengan teks dan konteksnya selalu. Ya. Tapi mereka yakin betul, bahkan memperkosa artinya. Contohnya Kain Namai. Ya. Oh gila Pak, bukan hanya itu aja, bukan hanya kawin. Ada videonya yang mengatakan, astagfirullah, Yesus itu hasil hubungan Maria dengan Roh Kudus. Lah kok kayak ini gawat. Mamanya dengan Dewa Zeus atau Dewa siapa itu? Bahkan hasil perselingkuhan dengan tentara Romawi, mama itu sudah penistaan ini, dan itu hujat. Hujat adalah fitnah tanpa bukti. Kesimpulannya adalah hujat adalah fitnah tanpa bukti. Terlalu banyak. Betul. Dia tuh sudah masuk harusnya, tanpa harus diadukan. Harusnya. Dari perspektifnya Heri ya, sesudah misalnya ini pernyataan-pernyataan yang penuh kebohongan ini, kira-kira dampaknya kepada iman Kristen itu apa? Pertama, kalau untuk grassroots itu ya tentu akan membingungkan. Tetapi untuk kita-kita kalangan akademisi apologis itu adalah bahan untuk membuktikan kesalahan itu. Ya. Tapi dampaknya ini bahaya sekali Pak, karena ini kan main media kan unstoppable Pak. Ya. Dan itu sangat apalagi didiamkan di Indonesia. Dampaknya sangat merugikan dan tidak fair. Belajar lintas agama itu di Indonesia tidak fair Pak. Bagi mereka dakwah, tapi ketika kita jawab itu dianggap penistaan dan hujat. Dampaknya merugikan sekali. Oke. Penegak hukum apa Pak? Harapan Bapak? Ya itu tidak perlu delik aduan mestinya. Dia harusnya ditangkap. Tidak ya? Sebetulnya harusnya. Oke. Dan sisi lain, kelakuannya dia termasuk yang lain-lain yang sembarangan mengupas-ngupas Alkitab dan mereka masuk kategori Galatia 1 ayat 8 dan 9 yaitu orang-orang terkutuk. Ya, itu sudah kena pasalnya Pak. Lo kan ada tuh katanya dulu Donditan aja mengatakan pasal berapa itu yang mengatakan tidak boleh mengajak orang lain dan lain sebagainya. Terus saya waktu jadi saksi ahlinya FKJ kan tidak boleh menafsir-nafsir begitu. Nah sekarang dia nafsir sembarangan nggak ada yang betul. Kayak gitu Pak. Jadi apa sebagai penutup dari Pak Heri Kim apa Pak closing statementnya Bapak? Oke, ini terakhir. Injil baik atau tidak baik waktunya, dan saya berharap orang-orang yang di bidang hukum itu harus melakukan dan mengerjakan keadilannya sesuai dengan hak dan kewajibannya Pak. Amin. Yang di bidang hukum.
Nah kami para apologis ya terus menjawab itu sampai kapan? Sampai Tuhan panggil. Amin. Itu memang tugas apologetika. Tetapi bagi yang ada di ranah hukum, terutama Kristen, tapi juga tidak harus Kristen, siapapun juga kalau melihat ketidakadilan, itu harus tegakkan kasih. Kalau seandainya ada pihak hukum Kristen atau non-Kristen yang melaporkan kainama, itu bukan balas dendam, tapi justru 1 Korintus 13 ayat 6. Kasih itu tidak bersukacita di atas ketidakadilan. Tapi karena kebenaran ini nggak adil, saya nggak bersukacita, Pak. Ya. Cuma kan bukan ranah saya main hukum. Betul. Ranah saya adalah bidang saya, calling saya ya apologetika. Nah, bagi yang memiliki ranah hukum, ayo jalan kerjakan sesuai hak dan kewajiban apa yang harus dilakukan. Saya mengkritisi waktu lalu ada lawyer ya yang mau melaporkan salah satu polemikus Islam. Dan pada akhirnya dia mengatakan siapa saja mau pihak Islam atau Kristen yang menista atau apa sejenisnya, saya bahasakan ya saudara, maka dia akan proses. Nah sekarang mana tindakanmu? Ya, ada videonya, saya juga ada itu. Dan mana ini? Ketika Agustan ngentutin Alkitab, ketika kainama menghujat Tuhan kami, hujat adalah fitnah tanpa bukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Oke, luar biasa teman-teman. Dan ya itu jelas ya tadi yang disampaikan oleh Pak Heri Ikim itu bahwa orang-orang seperti kainama ini adalah manusia terkutuk. Dan ada dalilnya teman-temannya, tidak hanya disampaikan begitu aja. Oke? Dan kita akan coba melihat saja dalil apa yang disampaikan oleh Pak Heri Ikim di sini ya. Kita akan lihat. Ya, ini dia teman-teman ya. Saya akan bacakan dan ini saya tampilkan juga di sini ya, biar kita bisa lihat juga kebenarannya. Nah, ini dia dari Galatia pasal 1 ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, ya, sekarang ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Oke, jadi jelas ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Heri Ikim di sini bukanlah hanya sebuah omongan doang ya, atau hanya sebuah pembenaran dan sebagainya, tetapi memang ada dalilnya. Jadi orang-orang seperti Ustadz Kainama adalah memang tergolong sebagai orang yang terkutuk. Tertulis di dalam kitab suci kami orang Kristen. Sekian saja untuk siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.